Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakalan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya kan kalian sudah saya berikan materi berupa link YouTube yang berisikan tentang jenis-jenis akun. Nah, persamaan dasar akuntansi ini sendiri merupakan fondasi awal dari sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi itu kan merupakan pencatatan ya. Nah, dari seluruh sistemnya, baik itu dimulai dari jurnal umum sampai dengan jurnal penutup, persamaan dasar akuntansi inilah sebagai pondasinya, sebagai tolak ukur awalnya dari akuntansi itu sendiri. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi ini ada yang namanya persamaannya. Persamaannya itu adalah H sama dengan U ditambah M, di mana H itu merupakan harta, U merupakan utang, dan M merupakan modal. Nah, jadi nilai harta yang dimiliki oleh perusahaan harus nilainya sama dengan utang dan modal ketika disatukan. Itu merupakan konsep dasarnya ataupun persamaan dasar dari akuntansi itu tersendiri. Sebelum kita masuk ke persamaan dasarnya ini, Ibu akan jelaskan kemarin mengenai jenis-jenis akun. Mungkin dari kalian ada yang belum paham atau belum mengerti sekali mengenai jenis-jenis akun tadi. Nah, jenis-jenis akun itu ada berapa? Kemarin ada 5 ya. Yang pertama ada harta, utang, modal. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, beban. Untuk definisi mungkin kalian udah rata-rata tahu ya. Rata-rata tahu apa itu harta. Harta itu adalah sejumlah dana yang dimiliki oleh perusahaan. Tidak hanya dana ya, tetapi juga seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, harta sendiri itu dibagi atas 2. Yang mana itu harta lancar, dan yang kedua adalah harta tetap. Nah, harta lancar itu sendiri contohnya seperti kas. Kas adalah uang liquid atau uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, berapa banyak misalnya sebuah perusahaan yang memiliki uang senilai 100 juta rupiah, itu uang tunai yang dimilikinya. Nah, itu dikatakan sebagai atau dikategorikan sebagai kas. Ya. Yang kedua adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan merupakan harta lancar di mana pergerakannya itu cepat, selalu mengalami perputaran. Perlengkapan itu apa? Perlengkapan adalah suatu barang yang dimiliki perusahaan di mana barang tersebut cepat habis ataupun hanya sekali pakai. Contohnya apa? Misalnya kayak perusahaan bergerak di bidang jasa dan dia misalnya apa ya? Contohnya kayak salon. Nah, salon yang dikatakan sebagai perlengkapan misalnya itu adalah cream rebonding, apalagi ya, seperti shampoo. Nah, itu dikategorikan sebagai perlengkapan. Kenapa perlengkapan? Shampoo hanya bisa dipakai dalam jangka pendek. Artinya barang itu sekali dipakai bisa jadi cepat habis ataupun tidak bisa dipakai berulang-ulang. Lain halnya dengan harta tetap. Harta tetap contohnya adalah peralatan. Nah, jadi itulah dia beda perlengkapan sama peralatan ini tadi. Kalau peralatan ini merupakan harta dari perusahaan di mana barang tersebut tidak gampang dibeli lagi gitu, tidak gampang dibuang atau tidak gampang digantikan. Kalau misalnya contoh yang sama, perusahaan jasa salon itu tadi, yang dikategorikan sebagai perlengkapan adalah seperti gunting, mesin ketam rambut, kecuali otomatis untuk kedua barang tersebut tidak mungkin sekali atau 2 kali pakai langsung digantikan. Otomatis untuk gunting ataupun ketam rambut tadi dipakai secara berulang-ulang. Itulah dia. Seperti apa lagi? Kendaraan. Nah, kendaraan tergolong kepada harta tetap yang harus dimiliki oleh perusahaan. Sampai situ, jika ada yang mau ditanya boleh di komen ataupun di japri saya secara langsung, oke? Nah, yang kedua adalah utang. Oh ya, ini satu lagi ada lupa saya, piutang. Piutang tergolong pada harta lancar, bahkan posisinya setelah kas ya. Posisinya setelah kas.
Piutang merupakan hak kita yang masih dengan orang lain. Ingat, piutang dan utang ini adalah dua hal yang berbeda. Katanya mirip, maknanya berlawanan. Kalau piutang ini merupakan orang yang utang sama kita, berarti ada hak kita dengan orang lain. Lain halnya dengan utang. Kalau utang adalah kita yang meminjam sejumlah dana kepada orang lain, di mana berarti kita memiliki kewajiban untuk membayarnya. Paham ya? Nah, utang sendiri juga terbagi atas dua. Yang pertama, utang. Ya, betul. Utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Nah, utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Kalau misalnya utang jangka panjang, ini adalah utang di mana kita perlu bertahun-tahun, paling sedikit itu 5 tahun. Berarti kalau utang jangka panjang itu 5 tahun ke atas. Biasanya utang itu utang di bank. Utang bank itu tergolong pada jangka panjang. Tapi kalau utang jangka pendek itu biasanya bersifat perusahaan atau dari perusahaan ke perusahaan. Misalnya kita membeli barang ke toko A. Nah, kita belinya secara kredit. Dalam arti kita belinya tidak tunai, maka itu bisa dikatakan sebagai utang jangka pendek atau utang dagang. Ya. Nah, selanjutnya ada modal. Modal adalah sejumlah dana di mana itu milik si pemilik perusahaan. Ya, modal adalah sejumlah dana yang diberikan oleh si pemilik perusahaan, dalam arti hak yang dimiliki oleh seseorang terhadap perusahaan itu yang dikatakan sebagai modal. Misalnya Weni Wansyah punya perusahaan, ya, dia meletakkan uang pribadinya senilai 100 juta rupiah. Nah, uang 100 juta rupiah yang dia berikan kepada perusahaan itulah yang dikatakan sebagai modal ini tadi, ya. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan. Pendapatan itu adalah hasil yang kita terima dari usaha kita ini tadi. Ingat ya, untuk di semester ini kita lebih fokus ke perusahaan bidang jasa, bukan perusahaan dagang. Tahu otomatis kan membedakan yang mana usaha jasa, yang mana usaha dagang. Usaha jasa itu berarti kita menjual pelayanan, kita menjual servis. Nah, misalnya usaha salon, usaha bengkel, usaha dekorasi, tata rias pengantin. Nah, itu yang kita jual adalah jasanya, servis yang kita jual. Nah, jadi pendapatan ini juga ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Nah, kalau misalnya pendapatan operasional ini adalah pendapatan di mana kita terima sejumlah dana ataupun kita menerima pendapatan dari hasil pekerjaan jenis usaha kita itu tadi. Misal, kita usaha bidang salon tadi, kita habis mangkas rambut orang, kan otomatis kita nerima dana, otomatis kita dapat pendapatan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pendapatan operasional tadi. Apa yang kita kerjakan dari usaha kita terima uangnya, itu yang dikatakan sebagai pendapatan operasional. Lain halnya dengan pendapatan non operasional. Kalau pendapatan non operasional itu pendapatan yang kita terima di luar dari usaha kita. Misal perusahaan kita itu menerima sejumlah uang berupa bunga bank. Nah, kita punya tabungan di bank nih. Kalau di bank kan ada bunganya. Nah, bunga bank itu tadi kan merupakan pendapatan untuk perusahaan kita. Nah, itu merupakan pendapatan non operasional. Nah, selanjutnya ada beban. Beban adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, yang harus kita bayar berupa rutin. Ya, berupa rutin yang harus kita keluarkan terus-menerus. Nah, beban ini juga ada beban operasional, ada beban non
operasional. Nah, kalau misalnya beban operasional itu adalah beban yang kita keluarkan yang bersifat untuk hal menggerakkan usaha kita. Misal kayak beban gaji, apalagi beban listrik dan air, beban telepon, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya untuk beban non operasional ini, sekebalikannya tadi sama kayak halnya pendapatan di luar dari usaha kita. Misalnya harus ada beban asuransi atau beban-beban lainnya. Sampai situ dulu ya. Oke, sampai situ. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan japri saya. Biar supaya lebih jelasnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.